Ketika dikatakan hening, itu mengacu pada suatu kejadian di mana kamu tidak mendengar apapun sama sekali. Dan sebenarnya, keheningan yang sesungguhnya tidak akan kamu alami di bumi, melainkan jika kamu merasakannya di luar angkasa. Ya, keheningan luar angkasa. Ini adalah jenis keheningan yang ada di luar dunia kita. Dan menurut beberapa astronot yang telah mengalaminya, keheningan ini benar-benar mengubah seluruh hidup mereka. Pada bulan April 2026, 4 astronot kembali melakukan perjalanan menjauh dari bumi. Lebih jauh dari yang pernah dicapai manusia dalam lebih dari 50 tahun. Tapi ada satu hal yang hampir tidak diketahui siapapun tentang misi itu. Di dalam pesawat luar angkasa Orion, ada sebuah benda kecil yang diam-diam dibawa oleh salah satu astronot dalam perlengkapan pribadinya. Itu bukan gadget, juga bukan instrumen ilmiah, melainkan sebuah Alkitab. Astronot itu adalah Victor Glover, pilot misi Artemis II. Dia adalah seseorang yang menyukai sains, tapi juga seorang yang beriman. Glover dikenal sebagai seorang Kristen. Dan beberapa hari sebelum peluncuran, saat berhadapan dengan media dan jutaan orang yang menonton di seluruh dunia, dia mengatakan sesuatu yang tidak diduga banyak orang. Dia tidak berbicara tentang kesuksesan, tidak tentang sejarah, dan apalagi tentang menjadi pahlawan. Saya pikir saat kita memasuki hari Paskah, memikirkan semua budaya di seluruh dunia. Entah kamu merayakannya atau tidak, entah kamu percaya kepada Tuhan atau tidak. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengingat di mana kita berada, siapa kita, dan bahwa kita semua sama, dan kita harus melewati ini bersama-sama. Alih-alih meminta doa, dengan suara lembut dia berkata agar mendoakan kru mereka, juga orang-orang yang mendukung mereka di seluruh dunia. Namun menurut Glover, ada satu misi yang lebih sulit daripada pergi ke luar angkasa, dan itu adalah penantian keluarga mereka di bumi ini. Saat mereka menjauh dari planet ini, ada istri, anak, dan orang tua yang akan ditinggalkan. Setiap hari berharap mereka bisa kembali dengan selamat. Jadi sebelum dia berangkat ke bulan, dia memutuskan untuk membawa firman Tuhan ke dalam pesawat luar angkasa. Bukan sebagai pajangan, bukan untuk pamer, tapi sebagai kekuatan bagi jiwanya. Karena dia tahu, saat dia menjauh lebih dari 252.000 mil dari segala hal yang dikenalnya, teknologi saja tidaklah cukup. Dia juga membutuhkan iman. Iman untuk menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Iman juga untuk memahami tempat yang hampir tidak bisa dijelaskan. Dan iman agar tidak kehilangan dirinya sendiri di tengah luasnya alam semesta. Karena begitu luasnya jagat raya, mudah untuk merasakan betapa kecilnya manusia. Tapi bagi Glover, ada satu hal yang selalu ia pegang, bahwa sejauh apapun manusia pergi, kehadiran Tuhan tidak pernah hilang. Dan dunia saat itu belum tahu bahwa dari keheningan luar angkasa itu akan ada kata-kata yang diucapkan oleh Glover yang akan membekas di hati jutaan orang. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini. Itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak, dan sekarang mari kita mulai. Meski begitu, misi Artemis II terdiri dari Narit Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, dan Jeremy Hansen. 4 orang yang telah menghabiskan banyak waktu untuk berlatih, menahan lelah, dan berkorban demi salah satu misi luar angkasa terpenting di abad ke-21. Mereka menaiki pesawat luar angkasa Orion. Mereka melakukan perjalanan lebih jauh daripada hampir semua orang dalam sejarah, melebihi beberapa rekor sebelumnya yang ditetapkan pada masa misi Apollo. Selama beberapa hari, mereka melayang di antara bumi dan bintang-bintang, dikelilingi oleh keheningan yang mustahil dialami di dunia ini. Dan menurut banyak astronot, rasanya berbeda ketika melihat bumi dari jarak yang sangat jauh. Di sana kamu tiba-tiba menyadari bahwa semua masalah manusia, seperti semua perang, semua uang, negara, seluruh sejarah umat manusia, ternyata hanya muat dalam sebuah bola kecil dan terang yang mengapung di tengah alam semesta yang sangat gelap. Katanya, kalau kamu melihat itu dengan matamu sendiri, ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Selama beberapa dekade, banyak astronot yang mencoba menggambarkan pengalaman itu. Tapi hampir semua mengatakan hal yang sama. Katanya, itu bukan sekadar indah. Sebaliknya, katanya itu mengguncang jiwa. Karena untuk pertama kalinya, kamu melihat betapa kecilnya manusia dan betapa luasnya ciptaan Tuhan. Dan dalam keheningan luar angkasa, ada astronot yang mengatakan bahwa di sanalah mereka merasakan sesuatu yang sudah lama tertidur di dalam diri mereka. Seolah-olah semakin mereka menjauh dari bumi, semakin dalam pula mereka memikirkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, eksistensi, dan tentang Tuhan itu sendiri. Namun dalam sekejap,
seolah-olah kamu melihat dunia dengan mata Tuhan. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak akan pernah menjadi sama lagi. Pandanganmu terhadap kehidupan berubah. Pandanganmu terhadap iman juga berubah. Dan kamu semakin memahami betapa kecilnya manusia di tengah ciptaan yang begitu luas. Dan itulah yang terjadi pada kru Artemis II. Saat mereka memandang bumi dari jarak yang sangat jauh, ada sesuatu yang terbangun di dalam diri mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang sudah lama menunggu momen itu. Dan apa yang mereka lakukan setelah pengalaman itu, itulah inti sebenarnya dari cerita ini. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu hal yang harus kita lihat kembali. Karena ini bukan pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi di luar angkasa. Pada saat Natal tahun 1968, Apollo 8 pertama kali mengelilingi bulan. Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia berhasil mengorbit bulan. Dan saat mereka dikelilingi oleh keheningan luar angkasa, para astronot melakukan sesuatu yang membekas di hati jutaan orang. Dari luar angkasa, mereka membacakan kepada seluruh dunia kata-kata pertama dari Kejadian pasal 1. Menurut Alkitab, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, kata-kata itu sederhana saja. Tapi malam itu jutaan orang meneteskan air mata saat mendengarkannya. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, saat manusia sangat jauh dari bumi, yang mereka pilih untuk dibicarakan bukanlah sains, bukan politik, bukan teknologi, melainkan Tuhan. Dan hanya setahun kemudian, pada tahun 1969, Buzz Aldrin mendarat di bulan dalam misi pendaratan bulan Apollo 11. Tapi sebelum dia melangkah pertama kali di permukaan bulan, sebelum semua terlihat oleh kamera, dia melakukan sesuatu secara diam-diam. Dia mengeluarkan roti dan anggur. Setelah sendirian dalam keheningan bulan, dia berkomuni. Saat berada di bulan, dia membaca dalam hati kata-kata Yesus dari Injil Yohanes. Menurut Yesus, akulah pokok anggur dan kalian adalah ranting-rantingnya. Menurut beberapa laporan, NASA saat itu menyarankan Aldrin untuk tidak membaca Alkitab dengan suara keras karena kemungkinan adanya keluhan atau tuntutan hukum. Tapi apapun yang dikatakan orang lain, tidak ada yang bisa menghentikan iman yang ada di dalam hati seseorang. Dan menurut banyak orang, makanan dan minuman pertama yang dikonsumsi di bulan adalah simbol tubuh dan darah Kristus. Pada misi Apollo 14, 2 tahun kemudian, lebih dari 300 Alkitab miniatur yang sudah dimikrofilmkan dibawa ke bulan. Dan sekitar 100 diantaranya benar-benar sampai ke permukaan bulan. Proyek tersebut dilakukan oleh Apollo Prayer League. Dan pada ayat di Markus 16 yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada setiap makhluk. Setelah itu datanglah misi Apollo 15. Dan di sana James Irwin mengalami pengalaman spiritual yang sangat mendalam. Saat dia berjalan di antara pegunungan dan kawah di bulan, ada sesuatu yang sangat dalam menyentuh hatinya. Hal ini benar-benar mengubah arah hidupnya. Kemudian dia berkata, menurut James Irwin, Tuhan itu hidup bukan hanya di bumi, tetapi juga di bulan. Setelah kembali ke bumi, dia meninggalkan NASA dan mendedikasikan sisa hidupnya untuk memberitakan Injil. Namun menurut banyak orang, ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi pada misi Artemis II. Lebih personal, lebih nyata, dan benar-benar berasal dari hati. Karena kali ini, mereka tidak membaca naskah yang sudah disiapkan, tidak ada pidato yang sudah dipersiapkan. Saat mereka dalam perjalanan antara bumi dan bulan, kru berhasil mengambil foto-foto yang pasti tidak akan dilupakan oleh generasi ini. Pemandangan bumi yang perlahan-lahan terbit di balik cakrawala bulan. Seperti permata biru kecil yang mengapung di tengah kegelapan tanpa akhir. Mereka juga menyaksikan gerhana matahari dari sudut pandang yang hampir belum pernah dilihat oleh manusia dalam sejarah. Dan saat mereka melewati sisi jauh bulan, muncul di depan mereka begitu banyak kawah. At rock formations ng mas Gambar-gambar itu kembali mengingatkan kita betapa luas, betapa indah, dan betapa masih banyak misteri yang ada di alam semesta ini. Namun, bukan gambar-gambar itu yang menjadi bagian terpenting dari misi tersebut, melainkan bagaimana misi itu mengubah para astronot itu sendiri. Karena saat mereka berada di tengah perjalanan mereka, ada momen di mana kru secara spontan meminta untuk berbicara kepada seluruh dunia. Tanpa naskah, tanpa perintah, tidak ada yang memaksa mereka untuk melakukannya. Dan hari yang mereka pilih untuk melakukan itu bukanlah hari biasa. Itu adalah hari Minggu Paskah. Hari Minggu Paskah adalah hari untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Ini adalah hari kemenangan kehidupan atas kematian. Dan bagi banyak orang Kristen ini juga merupakan akar utama harapan manusia.
Dan tepat pada hari itu, saat mereka melayang di tengah luasnya angkasa, kru Artemis II meminta kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang di bumi. Itu bukan bagian dari jadwal resmi. Itu juga tidak ada dalam rencana penerbangan. Permintaan itu datang langsung dari mereka sendiri. Saat mereka memandang ciptaan dari jarak yang sangat jauh, ada emosi-emosi yang seolah tiba-tiba terbangun di dalam diri mereka. Seolah-olah semakin mereka melihat luasnya alam semesta, semakin mereka merasakan sesuatu yang sangat sulit digambarkan hanya dengan kata-kata biasa. Sebuah perasaan kagum, kerendahan hati, dan rasa syukur yang mendalam. Dan pada saat itu, Victor Glover kembali berbicara. Dia juga adalah astronot yang membawa Alkitab pribadinya ke dalam pesawat luar angkasa Orion. Dan kata-kata berikutnya yang dia ucapkan membekas di hati banyak orang yang mendengarnya. Menurut Victor Glover, saya percaya hari-hari seperti ini sangat penting. Dan saat kami sangat jauh dari bumi, saat kami melihat keindahan ciptaan, salah satu hal terpenting yang saya sadari di sini adalah saya melihat bumi sebagai satu kesatuan. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi ketika kamu memikirkan di mana dia mengatakannya, maknanya tiba-tiba menjadi sangat dalam. Karena saat dia berbicara, dia berada ribuan mil jauhnya dari bumi, dikelilingi oleh keheningan luar angkasa, dan dia melihat seluruh dunia hanya sebagai satu planet kecil saja. Akhirnya, Glover sendiri mengakui bahwa dia tidak mempersiapkan kata-kata itu. Dia tidak berencana untuk berbicara seperti itu. Itu tidak diskenariokan. Itu tidak tertulis. Itu keluar langsung dari hatinya. Seolah-olah saat dia melihat seluruh ciptaan di depannya, ada sesuatu yang langsung menyentuh jiwanya. Dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengungkapkan apa yang benar-benar dia rasakan. Keindahan ciptaan. Itulah yang terus-menerus dia tekankan. Bukan teknologi, bukan pencapaian, bukan misi yang mencatat sejarah, melainkan keindahan ciptaan Tuhan. Dan ada pesan yang sangat indah dalam keputusan sederhananya itu. Karena coba bayangkan, saat dia berada di salah satu pencapaian terbesar yang pernah dibuat manusia, dikelilingi oleh teknologi paling modern di dunia. Dia bisa saja berbicara tentang topik ilmiah apapun. Dia bisa membahas teknik, misi ke bulan, sistem navigasi, atau masa depan perjalanan luar angkasa. Tapi itu bukan yang dia pilih. Yang dia pilih untuk diucapkan adalah kekaguman sederhana seorang manusia saat memandang ciptaan Tuhan. Dan itu punya makna yang sangat dalam tentang hati manusia. Seolah-olah ini menunjukkan bahwa seberapa sibuk pun dunia, seberapa bising pun kehidupan sehari-hari, ada kebenaran yang tersembunyi di dalam setiap manusia. Sebuah kebenaran yang kadang-kadang hanya tertutupi oleh stres, pekerjaan, masalah, dan kebisingan dunia. Namun ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang benar-benar agung, benar-benar indah, dan benar-benar suci, kebenaran itu tiba-tiba terbangun kembali. Dan bukan cuma itu yang dikatakan Glover. Saat pesawat luar angkasa itu mencapai titik terdekatnya, dia membagikan satu pesan lagi yang semakin menyentuh hati para pendengarnya. Ia menyebutkan perintah Yesus yang diberikan hampir 2000 tahun yang lalu. Menurut Yesus, cintailah Tuhan dan cintailah sesamamu, dan renungkanlah hal itu. Dia mengucapkan itu sambil memandang bumi dari luar angkasa. Dari sana, kamu tidak akan melihat batas-batas, tidak ada tembok, tidak ada bendera, tidak ada pembagian politik, hanya satu planet, satu rumah, satu keluarga manusia. Pada saat itu, Glover memilih untuk mengingatkan seluruh dunia tentang salah satu ajaran terpenting Kristus, kasihilah satu sama lain. Dan ketika kata-kata itu datang dari angkasa jauh, maknanya terasa semakin dalam. Karena dari atas, kamu bisa melihat dengan lebih jelas hal yang sering kita lupakan di bumi ini. Bahwa kita semua sama-sama manusia, kita semua tinggal di planet yang sama, dan kita semua bergantung pada satu dunia yang memberi kita kehidupan. Seiring berjalannya waktu, dunia tampaknya semakin terpecah belah. Lebih banyak kemarahan, lebih banyak pertengkaran, lebih banyak perpecahan. Tapi seorang astronot dari luar angkasa kembali mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar paling penting, saling mengasihi. Dan ada satu hal lagi yang dia bagikan yang semakin menunjukkan betapa dia terpengaruh oleh pengalaman itu. Dia menggambarkan bumi sebagai sebuah pesawat luar angkasa. Menurut Glover, bumi itu seperti kendaraan yang sangat indah yang dirancang untuk menjadi rumah bagi kehidupan di tengah kosmos yang sangat luas. Tapi ada satu perbedaan besar. Ini bukan buatan manusia. Tidak ada insinyur manusia yang membuatnya. Tidak ada pabrik yang membangunnya.
Menurut Glover, ini diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi rumah bagi anak-anaknya. Ada atmosfer yang menyelimuti bumi dan melindungi semua kehidupan di dalamnya. Ada air yang memberikan kehidupan bagi setiap makhluk. Ada hujan yang terus-menerus membuat bahan pangan tumbuh setiap tahun. Dan semua itu bekerja dalam keseimbangan yang sangat tepat, sangat presisi, sangat rapuh, sehingga bahkan perubahan kecil pada beberapa hal itu bisa membuat manusia tidak mungkin hidup di bumi. Dan saat Glover melihat bumi dari luar, saat dia mengamati bumi melayang di tengah kegelapan luar angkasa, ada satu kesadaran yang menjadi sangat jelas baginya. Bahwa ada yang merancang semua ini, bahwa ada yang memikirkan setiap detailnya, bahwa ada yang telah menyiapkan dunia ini untuk manusia bahkan sebelum kita lahir. Dan menurutnya, jejak-jejak kasih sayang itu bisa terlihat di setiap bagian dari ciptaan, dalam pergerakan musim yang begitu tepat. Dalam hujan yang turun dari langit dan memberi kehidupan pada bumi. Dalam oksigen yang kita hirup setiap hari tanpa kita sadari. Dan pada setiap terbitnya matahari yang terus-menerus mengingatkan bahwa dunia masih terus bergerak sesuai dengan desainnya. Bagi Glover, semua itu seolah menjadi bukti kesetiaan Tuhan pada ciptaannya. Bukan hanya Glover yang membagikan refleksi spiritual pada pesan Paskah itu. Jeremy Hansen juga berbicara tentang sebuah pesan yang terinspirasi dari ajaran Yesus. Menurut beberapa laporan, dia menekankan pentingnya saling mengasihi dan persatuan di antara manusia. Karena baginya, misi itu bukan sekadar pencapaian baru dalam teknologi. Maknanya jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah pengingat tentang siapa kita sebenarnya sebagai manusia. Bahwa di balik perbedaan negara, budaya, dan keyakinan, harapan umat manusia tetap satu. Dan saat mereka melayang di tengah angkasa, mereka justru semakin merasakan sebuah bentuk cinta yang tidak memiliki batas dan tidak ada jarak yang bisa menghalangi. Sebuah cinta yang seluas ruang angkasa di sekitar mereka dan senyata bumi yang mereka lihat di depan mata mereka. Namun meskipun momen-momen itu sudah terasa sangat berat, ternyata masih ada yang lebih berat lagi yang akan datang. Saat perjalanan pesawat luar angkasa Orion berlanjut, kru kembali mendapatkan gambar-gambar yang pasti akan membekas di ingatan seluruh generasi. Perlahan-lahan, bumi mulai terlihat dari balik bulan. Seperti permata biru kecil yang muncul dari kegelapan luar angkasa. Namun setelah itu, datanglah momen yang tidak akan pernah dilupakan dunia. Keesokan harinya, pesawat luar angkasa Orion memasuki sisi jauh bulan. Ini adalah bagian bulan di mana semua komunikasi radio dari bumi terputus. Ketika kamu berada di sana, sinyal benar-benar terputus. Tidak ada panggilan, tidak ada transmisi, tidak ada cara bagi siapapun di bumi untuk mendengarmu. Selama sekitar 45 menit, keempat astronot itu menjadi manusia yang paling sendirian dalam sejarah umat manusia. Bayangkan itu, tidak ada kontak dengan siapapun, tidak ada suara yang terdengar, tidak ada sinyal dari bumi. Hanya mereka berempat, tubuh logam pesawat luar angkasa, dan sebuah keheningan yang hampir mustahil dipahami oleh orang biasa. Dan sebelum sinyal benar-benar hilang, ada beberapa pesan terakhir. Kata-kata terakhir yang didengar dunia dari mereka. Bukan data teknis, bukan koordinat, bukan pembaruan sistem. Kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Victor Glover sebelum komunikasi terputus sangatlah sederhana. Menurut Victor Glover, saat kami bersiap kehilangan kontak radio, kami merasakan cinta kalian dari bumi. Dan setelah itu, keheningan. Benar-benar hening. Selama 45 menit, pesawat luar angkasa Orion bersembunyi di balik bulan. Tidak ada transmisi, tidak ada komunikasi, tidak ada koneksi apapun dengan manusia lain di alam semesta. Akhirnya, Glover membagikan apa yang dia lakukan selama momen-momen itu. Dan dia mengatakannya seolah-olah itu adalah hal yang biasa dan sederhana saja. Menurut Victor Glover, itu hanyalah sebuah doa sederhana. Bayangkan saja adegan itu. Seseorang bersama Alkitabnya berada di balik bulan, dikelilingi oleh keheningan terdalam yang bisa dialami manusia. Dan saat semua suara dari bumi menghilang, seolah-olah hanya ada satu suara yang tersisa. Suara yang tidak bisa dihalangi oleh jarak. Di tempat di mana teknologi paling modern, umat manusia hampir mencapai batasnya, doa itu tetap tidak pernah berhenti. Sebenarnya, doa itu justru terasa semakin nyata dan mengejutkan untuk dipikirkan bahwa ada kesamaan antara apa yang terjadi pada Artemis II dan misi Apollo 8, meskipun jaraknya lebih dari 50 tahun. Pada misi Apollo 8, mereka membacakan kitab Kejadian dari luar angkasa saat Natal. Sekarang, pada Artemis II, sebuah kesaksian hidup tentang iman kepada Kristus disampaikan saat hari Paskah.
Natal dan Paskah, kelahiran dan kebangkitan adalah dua perayaan terpenting dalam iman Kristen. Dan pada kedua kesempatan itu, saat berada di luar angkasa, pembicaraan tentang Tuhan seolah-olah muncul dengan sendirinya. Seolah-olah ada sesuatu yang terukir di lubuk hati manusia yang semakin terlihat, yang terbangun ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang benar-benar abadi. Karena iman yang sejati tidak mudah untuk ditahan. Ketika hal ini benar, jika yang berbicara adalah kamu, bahkan jika kamu berada di luar angkasa, bahkan jika kamu dikelilingi oleh sains dan teknologi, bahkan jika jutaan orang mendengarkanmu, ada istilah untuk ini menurut beberapa ilmuwan. Mereka menyebutnya overview effect. Ini adalah reaksi emosional dan spiritual yang sangat kuat yang dialami oleh banyak astronot setelah melihatnya. Banyak dari mereka kembali ke bumi seolah-olah menjadi orang yang berbeda, lebih reflektif, lebih emosional, dan lebih dalam memikirkan tentang kehidupan. Namun, sementara sains menyebutnya sebagai sebuah efek. Sementara bagi iman, ini seperti pengalaman yang lebih tua dan lebih suci. Sebuah momen di mana jiwa manusia tiba-tiba berhadapan langsung dengan ciptaan dari penciptanya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, banyak dari apa yang dirasakan dan diucapkan oleh para astronot ini tampaknya sudah lama tertulis di Alkitab ribuan tahun yang lalu. Clover berbicara tentang keindahan ciptaan. Dan tiba-tiba kata-kata itu memiliki makna yang lebih dalam ketika dibandingkan dengan apa yang ditulis oleh Raja Daud sekitar 3.000 tahun yang lalu di Mazmur 19. Menurut Raja Daud, langit menyatakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Daud tidak memiliki teleskop pada waktu itu. Dia juga tidak memiliki pesawat luar angkasa. Namun saat dia menatap langit ribuan tahun yang lalu, dia memahami kebenaran yang sama yang juga dilihat oleh Glover dari jendela pesawat luar angkasa Orion. Bahwa ciptaan itu sendiri seolah-olah berbicara. Bahwa seluruh alam semesta seakan-akan diam-diam bersaksi tentang kebesaran Allah yang menciptakannya. 3.000 tahun memisahkan Daud dan Glover. Dunia mereka sangat berbeda. Zaman yang berbeda, teknologi yang berbeda. Tapi kesadaran mereka tetap sama. Kekaguman mereka tetap sama. Emosi seseorang yang menghadapi sesuatu yang begitu luas hingga hampir tak bisa digambarkan dengan kata-kata tetap sama. Dan ada satu lagi yang ditulis oleh David yang terasa semakin mengena. Ketika kita melihat bumi yang sangat kecil dan sendirian melayang di tengah luasnya kegelapan luar angkasa. Di Mazmur 8 ada satu pertanyaan yang ditulis oleh Raja Daud ribuan tahun yang lalu. Dan sampai sekarang, rasanya pertanyaan itu masih langsung menyentuh hati manusia. Menurut Raja Daud, ketika aku melihat langitmu, bulan dan bintang-bintang yang engkau tempatkan pada posisinya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Pertanyaannya sangat sederhana. Tapi semakin kamu memikirkannya, pertanyaannya jadi semakin dalam. Sebenarnya, siapa kita di tengah luasnya alam semesta ini? Mengapa Tuhan yang menciptakan bintang-bintang dan galaksi memperhatikan kehidupan manusia yang kecil dan sementara? Mengapa dia peduli dengan sebuah planet kecil yang melayang di tengah luasnya angkasa? Tapi menurut Alkitab, dia memang peduli. Dia mengenal kita, dia mengingat kita, dan dia mengasihi setiap orang yang pernah hidup dan yang akan hidup di bumi. Mungkin itulah salah satu kebenaran terindah dan tersulit untuk dipercaya dalam seluruh keberadaan. Bahwa Tuhan yang memegang seluruh alam semesta memiliki kasih pribadi kepada setiap orang. Dan ada satu lagi yang ditulis oleh Nabi Yesaya yang sepertinya sangat cocok untuk menggambarkan kasih. Di zaman kita sekarang, menurut Yesaya, angkatlah matamu dan lihatlah siapa yang menciptakan semua ini. Dan itulah yang dilakukan oleh kru Artemis II. Mereka mengangkat pandangan mereka lebih tinggi daripada hampir siapapun selama lebih dari 50 tahun. Dan saat mereka memandang ciptaan dari luar angkasa, seolah-olah mereka melihat jejak sang pencipta. Tapi ada bagian lain dari cerita ini yang lebih mengejutkan. Di dalam Alkitab ada sebuah kitab kuno yang disebut Kitab Ayub. Ini adalah salah satu bagian tertua dari kitab suci yang ditulis lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Dan pada masa itu, umat manusia hampir tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang alam semesta. Ada peradaban kuno pada waktu itu yang percaya bahwa bumi bertumpu pada pilar-pilar besar. Ada juga yang mengatakan bahwa bumi berada di atas kura-kura raksasa atau makhluk mitos. Itulah kepercayaan dunia pada masa itu. Namun di tengah keterbatasan pengetahuan manusia pada zaman kuno, ada sesuatu yang ditulis oleh Ayub yang sampai sekarang masih mengejutkan.
disebutkan. Menurut kitab tersebut, Tuhan menempatkan bumi di atas kehampaan. Di atas kehampaan, bayangkan itu. Lebih dari 30 abad yang lalu, ada seseorang yang menulis bahwa bumi melayang di ruang hampa. Dan ribuan tahun berlalu, sebelum ilmu pengetahuan akhirnya membuktikan bahwa itu memang benar. Dan sekarang Victor Glover sendiri yang melihatnya dengan matanya sendiri. Saat berada di dalam pesawat luar angkasa Orion dengan membawa banyannya, dia melihat bumi melayang bebas di tengah kegelapan. Tidak ada tiang, tidak ada yang menopangnya, hanya tergantung di luar angkasa. Ditahan oleh hukum-hukum tak terlihat yang telah ditetapkan Tuhan sejak awal. Apa yang ditulis oleh Ayub ribuan tahun yang lalu, kini disaksikan langsung oleh astronot ini di luar angkasa. Dan bagi banyak orang yang percaya, hal itu memiliki makna yang sangat dalam. Bagaimana seseorang di zaman kuno bisa mengetahui sesuatu yang baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan ribuan tahun kemudian? Bagi banyak orang hanya ada satu jawaban, yaitu firman Tuhan itu benar. Dan setelah itu datanglah bagian terkuat dari seluruh misi, momen yang membekas di hati jutaan orang. Setelah Glover melihat keindahan ciptaan, setelah dia mengingatkan perintah Yesus untuk mengasihi sesama, setelah dia berdoa di balik bulan di tengah keheningan yang paling dalam, dia mengucapkan sesuatu yang bergema ke seluruh bumi. Menurut Victor Glover, kita membutuhkan Yesus. Baik kita berada di bumi maupun mengelilingi bulan, kita tetap membutuhkan Yesus. Dan bayangkan siapa yang mengatakannya. Bukan pendeta, bukan pengkhotbah, bukan teolog, melainkan seorang astronot NASA. Seorang ilmuwan yang telah melihat sendiri luasnya ciptaan dari orbit bulan. Dan setelah melihat seluruh bumi dari jarak sejauh itu, itulah kesimpulan yang tertanam di hatinya bahwa manusia membutuhkan Yesus. Karena saat dia dikelilingi oleh luasnya kosmos dan kebesaran Tuhan, kebenaran itu menjadi sangat jelas baginya. Dan ini terhubung langsung dengan inti dari Injil, bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Planet ini yang dengan hati-hati dia rancang sebagai rumah bagi umat manusia. Di tengah perang, kebencian, perpecahan, dan kesalahan manusia yang terus berulang, dia tetap mengasihi kita. Dan menurut iman Kristen, dia mengutus anaknya untuk membuktikan itu. Itulah Injil. Itulah kabar baik yang telah mengubah hidup manusia selama hampir 2000 tahun. Dan sekarang, langsung dari antariksa jauh, kabar itu kembali disampaikan oleh seorang astronot. Bukan dengan cara yang rumit, tetapi dengan kata-kata sederhana dari seseorang yang telah melihat sesuatu yang begitu luas, sehingga kata-kata biasa hampir kehilangan maknanya. Dan pada akhirnya, hanya iman yang tersisa. Dan mungkin, itulah bagian terindah dari seluruh kisah Artemis II. Karena tidak ada khotbah, tidak ada program keagamaan, tidak ada agenda, hanya seorang yang membawa Alkitab keluar angkasa, melihat keindahan ciptaan dan tidak bisa diam tentang apa yang dirasakannya. Keindahan ciptaan, perintah untuk mengasihi sesama, dan kebutuhan manusia akan Yesus. Semua itu diucapkan dari sebuah tempat di mana batas-batas menghilang, perpecahan lenyap, dan hanya hal-hal terpenting yang tersisa, karya Tuhan dan kasih Tuhan. Dan jika cerita ini juga menyentuh hatimu, akan menyenangkan untuk mendengar pendapatmu tentang hal ini. Menurutmu, apakah itu hanya kebetulan bahwa setiap kali manusia semakin jauh keluar angkasa, kita justru semakin sering memikirkan Tuhan? Karena misi Artemis II bukan sekadar pencapaian ilmiah, tapi juga sebuah pengingat bagi seluruh umat manusia, sebuah Alkitab pribadi yang melakukan perjalanan di tengah ruang angkasa, sebuah pesan Paskah tentang keindahan ciptaan yang keluar dari hati seorang astronot. Kata-kata Yesus sebagai yang terakhir didengar bumi sebelum keheningan di balik bulan, sebuah doa di antariksa jauh, dan seorang astronot yang berkata bahwa kita membutuhkan Yesus. Lebih dari 50 tahun setelah Apollo 8, umat manusia kembali lagi ke antariksa jauh, dan sekali lagi seolah-olah manusia menemukan Tuhan. Karena sekuat apapun teleskop ilmu pengetahuan modern, sejauh apapun jangkauan penelitian manusia tentang alam semesta, belum pernah ditemukan planet yang seperti bumi. Bahkan satu pun, sampai sekarang dunia ini tetap unik di seluruh alam semesta yang dikenal. Dan bagi banyak orang yang percaya, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah desain, sebuah tanda tangan dari Sang Pencipta pada ciptaan. Sementara umat manusia terus mencari kehidupan di planet lain, bumi tetap satu-satunya, seolah menjadi kesaksian diam-diam bahwa ada yang merancangnya, ada yang membentuknya,
dan ada yang mencintainya lebih dari yang bisa dipahami manusia. Dan bagi kita, ini juga merupakan undangan untuk hidup dengan iman yang sejati kepada Yesus. Meskipun kita tidak berada di pesawat luar angkasa Orion, meskipun kita tidak melihat bumi dari bulan, kita tetap bisa mengalami kesadaran yang sama di dalam hidup kita sendiri. Setiap kali kita melihat ciptaan di sekitar kita, kita bisa melihat jejak dari Tuhan yang kasih-Nya tak berkesudahan. Dan benar kata Victor Glover, kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Di hari-hari yang bahagia, di malam-malam yang berat, dalam keberhasilan, dan di saat-saat penuh masalah. Dan menurut pesan Injil, kamu tidak perlu pergi keluar angkasa untuk ditemukan oleh Tuhan. Kamu hanya perlu membuka hatimu. Dan jika kamu belum pernah melakukannya sebelumnya, kamu bisa melakukannya sekarang dengan kata-katamu sendiri dan dengan iman yang sungguh-sungguh di dalam hati. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau mengasihiku. Aku percaya bahwa Engkau telah memberikan hidupmu untukku. Sekarang aku menerimamu sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku dan penuhilah aku dengan damai-Mu. Dan jika kamu mengucapkan doa itu dengan sungguh-sungguh, mungkin ada sesuatu yang baru yang sedang dimulai dalam hidupmu sekarang. Dan ingatlah ini, setiap kali kamu memandang ke langit baik siang maupun malam, kamu tidak sedang melihat ke alam semesta yang kosong. Kamu sedang melihat ciptaan, betapa besarnya Tuhan. Dia mampu menggenggam galaksi-galaksi, tapi kasih-Nya sangat dekat denganmu, bahkan lebih dekat daripada napasmu berikutnya. Dan ketika kamu membutuhkannya, cukup bicara saja kepadanya. Kamu tidak perlu kata-kata yang sempurna. Dia mendengar jeritan hati yang sebenarnya, entah itu dari orbit bulan atau dari kamar sepi milikmu di bumi ini. Dan jika kamu terinspirasi oleh cerita ini, kamu juga bisa membagikannya kepada orang lain yang perlu mendengarnya. Karena terkadang hanya satu cerita yang dibutuhkan untuk membangunkanmu dan kembali membangkitkan iman yang sudah lama menunggu di dalam hati manusia.